Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga pagi hari ini bisa menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari seperti biasa saya mengajak Anda sebelum kita pagi hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita mau berdoa. Supaya Tuhan memberikan kepada setiap Anda dan saya spirit of wisdom, revelation. Supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Bahkan juga kepada setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan hari ini Tuhan kami buka hati kami. Kami mengucap syukur. Kami pagi hari ini bisa kembali belajar kebenaran firman-Mu melalui program Amin pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami. Bekerjalah dan jamah setiap umat-Mu supaya kami semua boleh dibukakan, diberikan revelation, wisdom to understand your word dan mengerti, bukan cuma mengerti Tuhan, tapi kami diberikan hikmat, kemampuan untuk menjadi pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam segala keterbatasan hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami. Selama pemberitaan ini kami berdoa biar Roh Kudus yang menguasai, Roh Kudus yang mengurapi. Dan Tuhan dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba diberikan hikmat, revelation untuk menyampaikan semua tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus kami mempersilakan Kau bekerjalah dari tempat ini kepada setiap rumah-rumah. Dimanapun mereka berada yang menyaksikan program Amin ini. Kapanpun, dimanapun, biar Roh Kudus berbicara dan menjamah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami mempersilakan para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya kami boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman pagi hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami mendedikasikan seluruh pagi hari ini, semua teaching, semua pengajaran into your hand. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya berdoa dari tempat ini supaya Anda semua senantiasa ada dalam pengcoveran Tuhan. Protection yang sempurna daripada Tuhan akan menyertai setiap hidup Anda. Yuk kita siapkan hati pagi hari ini, kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Allah. Saya percaya kebenaran akan membuat kita mengalami sesuatu yang ajaib bersama Tuhan. Dan saya juga berdoa biarlah kebenaran firman pagi hari ini akan membuat kita semakin mengerti dan menjadi dewasa di dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Nah pagi hari ini saudara, saya mau menyampaikan sebuah topik yang mungkin tidak lazim. Ketika Roh Kudus memberikan ini secara nyata dalam kehidupan kami. Kami juga merasa bahwa ini tidak lazim. Dan saya sendiri secara pribadi waktu beberapa bulan lalu, tepatnya sebulan yang lalu ketika mempersiapkan semua tema-tema yang harus disampaikan dalam program Amin for the next 1 month. Lalu saya berdoa dan Tuhan memberikan tepat pada hari ini, tanggal hari ini, yaitu sebuah judul yang menurut saya nggak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan hikmat dan memampukan untuk kita bisa belajar sama-sama dan memperoleh pengertian yang benar. Saudara, judulnya adalah jangan suka berhikmat di dalam segala kecerdikan. Saudara, saya secara jujur ngomong ketika dapat ini, saya sempat berkata apakah ini salah tulis, salah dengar atau apapun. Tapi jelas sekali Roh Kudus ngomong secara nyata, jangan suka berhikmat di dalam segala kecerdikan. Sekali lagi Roh Kudus ngomong jelas sekali, nak, jangan suka berhikmat di dalam segala kecerdikan. Dan itu menjadi tema program Amin pagi hari ini. Lalu saya bersyukur Tuhan memberikan direction ketika saya bertanya dan saya berkata, Lord, whatever, apapun yang Kau ngomong, saya ini cuman penyampai kabar dan saya cuman menyampaikan apa yang Tuhan ngomong. Jadi saya punya alasan untuk memberikan topik-topik yang mungkin saya kuasai, saya bisa tahu dan saya bisa pelajari dan begitu mudah untuk disampaikan. Tapi saya berkata, I just obey your instruction. Kalau memang Tuhan mau untuk saya menyampaikan topik ini, kasih kami direction. Lalu Tuhan memberikan sebuah ayat 1 Korintus 3 ayat 18 dan 19 ini menjadi sebuah guidance sehingga saya bisa akhirnya mempelajarinya dan akhirnya mulai mengerti sedikit saudara. Dan dikatakan 1 Korintus 3 ayat 18-19 berkata seperti ini saudara. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya.
Setelah itu saya berkata, wow, ternyata apa yang Roh Kudus katakan itu ada di ayatnya, saudara, yaitu 1 Korintus 3 ayat 18. Karena waktu saya mendapatkan tema ini, saya berkata, Tuhan, susah mau ngomong apa yang harus saya sampaikan. Sampai akhirnya diberikan 1 Korintus 3, saya baru mengerti, saudara. Oh, ternyata seperti itu. Lalu saya menyelidiki, mempelajari beberapa terjemahan-terjemahan lain. Dan saya menemukan ada hal yang luar biasa, saudara. Kalau saya baca beberapa, yaitu Living Bible, Amplified, Hebrew, dan sebagainya, saya menemukan ada sebuah kalimat, ada sebuah kata, yaitu craftiness. Saudara, kalau Anda baca dalam Amplified Bible dikatakan, for this word wisdom is a fullness. Jadi saudara, bagi dunia hikmat dunia itu adalah kesia-siaan, saudara. Tetapi ada di akhir dari semua kata, baik itu translation daripada Hebrew maupun Amplified Translation. Saya menemukan ada sebuah kata yang kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai kecerdikan. Tetapi ketika saya mempelajari di verse yang ke-19 ini, di sini dikatakan ada sebuah kata yaitu craftiness. Nah, saudara, apa itu craftiness? Artinya itu kelicikan, saudara, atau licik, saudara. Lalu saya mulai mempelajari what is definition. Kalau Anda pelajari dalam Indonesia, craftiness artinya banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang. Dalam artian ketika saya mendapatkan ini, saya baru mulai dibukakan ngerti. Maksudnya Tuhan mau supaya kita jangan suka berhikmat, tetapi saudara di dalam banyak akal yang buruk, dalam pandai menipu, culas, curang. Jadi Tuhan mau supaya setiap Anda jangan sampai kita suka berhikmat, tapi di dalam akal yang buruk, di dalam kepandaian untuk menipu, di dalam culas dan curang, saudara, dan sebagainya. Nah, kalau Anda baca dalam Greek, nah saudara, kalau di Indonesia dikatakan licik, kalau Anda pelajari bahasa Greek, itu ada sebuah kata lagi yaitu panaurgia. Nah saudara, panaurgia ini, saudara, artinya every evil work. Saudara, dikatakan di situ adalah every evil work. Lalu kelicikan yang tidak bermoral, that stop nothing to achieve a selfish goal. Nah, saudara, ketika saya mempelajari baik Indonesia, kelicikan artinya Tuhan mau supaya kita jangan sampai berhikmat tapi banyak akal yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita berhikmat tapi pandai menipu. Kita berhikmat tapi suka curang, culas, dan sebagainya. Dan dikatakan jangan sampai kelicikan yang tidak bermoral, saudara, dan sebagainya. Nah, ternyata ketika saya mempelajari, saudara, dan ada kolerasinya. 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Ternyata kata yang sama, panaurgia, itu dipakai ketika iblis atau ular menggoda Hawa, saudara, dalam kelicikannya. Nah, kalau Anda pelajari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak berlaku licik memiliki arti lain, yaitu berlaku curang, memiliki arti yang tidak adil, tidak jujur, tidak lurus hati, saudara. Nah, kalau Anda pelajari dalam Perjanjian Baru, kata licik ini berarti licin, tipu daya. Namun kalau Anda lihat di dalam kejadian di Perjanjian Lama, kata ini juga sebenarnya digunakan untuk menggambarkan penipuan iblis terhadap Hawa, yang artinya adalah licik atau hikmat palsu. Dan digunakan di 2 Korintus 11 ayat yang ketiga tadi, saudara. Panaurgia berarti keahlian, keterampilan, kecekatan, ketangkasan, kelihayan, kecerdikan, kelicikan, kelicinan, halus, tak kentara, saudara. Pikiran rumit yang menyesatkan. Jadi licik dapat diartikan dengan lihai mencari jalan, memberikan hasil kerja yang buruk. Perbuatan licik ini berkenaan kepada umat Tuhan yang
yang saudara mau melakukan sebuah kelicikan dalam kehidupannya, saudara. Saya berdoa supaya ketika kita mengerti pengertian ini, saya baru ngerti, oh ternyata ketika Tuhan memberikan sebuah firman tentang bagaimana kita jangan suka berhikmat dalam artian hikmat palsu, tapi dalam kelicikan, keakal bulusan kita, kecurangan kita, dan sebagainya, saudara. Nah, lalu yang kedua yang saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, what is the Bible say? Apa sih yang Alkitab katakan tentang kecerdikan, saudara? Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saya percaya kalau kita perhatikan, Tuhan justru mau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mungkin ada yang bertanya, bukankah ular itu licik? Tadi kan kita udah tahu bahwa ular memakai kelicikannya, kelihayannya dia, akal bulus, curang untuk membuat Hawa jadi jatuh. Tetapi kenapa di sini Tuhan berkata cerdik seperti ular, saudara? Nah, kalau Anda pelajari dalam terjemahan bahasa Inggris, digunakan kata swear, lihai, cerdas, pintar, tajam dalam pikiran, atau wise, atau bijaksana artinya. Nah, dalam terjemahan bahasa aslinya, kalau Anda gunakan kata bahasa Yunani itu yaitu pronimos. Nah, pronimos ini yang artinya bijaksana, cerdas, melihat jauh ke depan. Jadi sebenarnya pada umumnya kecerdikan biasanya dekat sekali dengan kelicikan, saudara. Sedangkan ketulusan seringkali dihubungkan dengan kepolosan, keluguan. Nah, sebenarnya keduanya memiliki karakter yang seolah-olah berlawanan dan tidak sejalan. Namun di ayat di atas, Tuhan sendiri mengajarkan agar keduanya dapat hadir dalam kehidupan orang percaya secara bersamaan. Tuhan mau orang Kristen itu berhikmat, Tuhan mau orang Kristen itu bijaksana, namun bukan dalam kelicikannya, namun dalam ketulusannya. Ada dua dasar yang berbeda, yaitu kelicikan dan ketulusan, saudara. Jadi dalam penalaran sederhana, kecerdikan dan ketulusan adalah dua hal yang sepertinya berbanding terbalik. Orang-orang mungkin mengerti dengan mudah perihal tulus seperti merpati, tetapi tidak mengerti apa yang dimaksud cerdik seperti ular. Karena ular sendiri seringkali sudah diasosiasikan dengan penipuan, didasari dengan kitab Kejadian. Dan sebagaimana telah kita bahas sedikit di awal di 1 Korintus 3 ayat 19 tadi, saudara. Nah, Tuhan tidak mau orang Kristen, sekali lagi dengar baik-baik, menggunakan segala penipuan, kelicikannya dalam rangka untuk mencapai tujuan apapun, garis bawahi, saudara. This is the point yang sangat penting ketika saya mempelajari ini. Tuhan tidak mau kita as a Christian menggunakan penipuan, kelicikan dalam rangka untuk mencapai tujuan apapun dengan alasan demi kerajaan Tuhan lah, demi menjangkau jiwa lah, dan menggunakan alasan bahwa kita harus cerdik seperti ular. Kita mengutip sebuah ayat dan mengatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita sebagai orang Kristen menggunakan kelicikan, penipuan, kelihayan kita yang kurang baik dalam mencapai tujuan apapun, termasuk berkata demi kerajaan Allah lah, demi pelayanan lah, demi jiwa-jiwa lah. Dan apalagi dengan menghalalkan segala cara dalam misi kerajaan Allah. Ingat, saudara, Tuhan adalah Bapa segala terang. Yang setuju katakan amin. Dia berkata kalau iya katakan iya, tidak katakan enggak. Tidak ada abu-abu dan sebagainya dengan alasan hikmat dan sebagainya. Sekali lagi, dia bukan Bapa segala dusta. Dia bukan Bapak yang licik. Dia bukan Bapak yang suka menipu. Walaupun ada orang berkata nipu untuk kebaikan, bohong untuk kebenaran, bohong untuk kerajaan Allah, bohong untuk jiwa-jiwa dan sebagainya. Tidak ada, saudara. Karena Allah adalah terang. Dia adalah terang, saudara. Dia bukan gelap. Dia bukan abu-abu. Kalau iya katakan iya, enggak. Nah, saudara, sekali lagi, saudara, ini yang Tuhan gak mau. Makanya hari ini dikasih tahu, kita belajar jangan selalu suka berhikmat, tapi dalam kelicikan kita. Dia bukan Bapa segala dusta. Karena itu tidak boleh ada apapun yang dilakukan dengan dasar penipuan, kelicikan, dusta dan sebagainya, saudara.
Yang setuju katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 19 sekali lagi dikatakan, however, I'm afraid that just as a serpent deceiveth if by it is tricks, so your mind may somehow be ruled away from sins and pure devotion to Christ. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan kepingin supaya benar-benar saudara, dari ayat ini Paulus saudara menginginkan menuliskan bahwa kekhawatirannya, ketakutannya, jangan-jangan pikiran jemaat Korintus disesatkan dari apa saudara, kemurnian loyalitasnya kepada Kristus. Saudara, Tuhan mau supaya Anda tetap memiliki sebuah kemurnian dalam hal keloyalitasan kita kepada Kristus saudara. Dan sekali lagi saudara, ini Paulus menulis ayat ini 1 Korintus 3 ini. Dia khawatir jangan-jangan pikiran jemaat disesatkan dari kemurnian loyalitas kepada Kristus. Dan justru mengikuti contoh prestasi hasil dari pekerjaan iblis. Khususnya dalam apa yang telah dilakukan ular kepada Hawa. Yaitu deception, penipuan saudara. Sekali lagi ingat ya, Yohanes 8:44 berkata, iblis adalah bapak segala dusta. Maka sewajarnya ia dan anak-anaknya menggunakan cara-cara dusta, saudara. Namun kita tidak demikian. Tidak demikian karena Yesus Kristus adalah bapak yang terang. Yohanes 3 ayat 21, Yohanes 8 ayat 12. Maka sewajarnya ia dan anak-anaknya menggunakan cara-cara terang. Sekali lagi kita tidak boleh berdusta, tetapi kita tidak boleh berstrategi. Boleh, tapi sama seperti ular dengan segala strateginya yang menipu. Kita boleh berstrategi, tapi strategi kita tidak boleh didasari dengan penipuan, didasari dengan kelicikan. Tapi kita juga harus berstrategi, yes, tapi dengan strategi yang terang, saudara. Gak ada istilahnya nipu untuk kebaikan. Gak ada istilahnya bohong untuk kebenaran. Bohong is bohong. Bapak segala dusta adalah iblis. Iblis adalah bapak segala dusta. Bapak kita adalah Allah Bapa di sorga, Jesus Christ. Dan kita adalah anak-anak terang. Artinya kita harus memakai semua yang terang, saudara. Dari perkataan kita, pikiran kita, tidak boleh ada kelicikan. Tidak boleh ada penipuan. Ingat, cerdik seperti ular dengan strategi yang selihai-lihainya, selincah-lincahnya, tapi kita harus tulus seperti merpati. Maksudnya dengan motivasi yang semurni-murninya, saudara. Saudara, sekali lagi saya katakan, strategi tanpa motivasi itu akan kehilangan arah. Jadi kalau kita buat strategi tanpa motivasi, kita akan kehilangan arah. Akhirnya kita akan gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran, oleh orang dan sebagainya. Motivasi tanpa strategi juga babak belur, saudara. Nggak akan mencapai sesuatu dengan maksimal. Punya motivasi sih, tapi nggak punya strategi, pasti babak belur. Strategi dan motivasi, keduanya hal yang jika digabungkan akan menjadi sebuah pedoman yang tepat untuk kita masuk ke medan peperangan yang teramat mengerikan seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus, di mana kita diutus seperti seekor domba di tengah-tengah serigala, mengerikan. Jadi Tuhan sendiri tidak melarang sebenarnya untuk kita cerdik, bahkan berhikmat, itu juga baik. Bahkan sangat baik, sangat bagus. Namun semuanya itu catat baik-baik. Harus didasarkan dengan ketulusan, bukan penipuan, kelicikan, motivasi yang jahat, dan sebagainya. Yang Tuhan tidak mau kita menggunakan alasan berhikmat di dalam kelicikan untuk mencapai sebuah agenda tertentu dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, Tuhan gak melarang untuk kita cerdik. Tuhan gak melarang untuk kita jadi orang yang berhikmat. Tapi motivasinya semuanya harus dengan kemurnian. Jangan sampai kemurnian Kristus hilang dalam kehidupan kita. Jangan sampai hikmat kita dikontaminasi oleh kelihaian, kelicikan, penipuan dan sebagainya.
pagi hari ini saya tahu ini firman gak enak saudara. Tapi memang ini yang Tuhan mau supaya kita belajar. Kita tetap memiliki hikmat, punya wisdom. Kita memiliki strategi, tetapi dasarnya harus kemurnian. Tidak ada kelicikan sedikit pun. Bukankah kita pelajari ada peribahasa mengatakan ya kan, bahwa setitik aja hal yang gak baik bisa menghancurkan semua yang baik dalam kehidupan kita. Ya kan, jadi saya berdoa supaya saudara dan saya bisa sama-sama untuk kita belajar. Kita boleh berhikmat sih, kita boleh sih lihai, kita mungkin cerdik, tapi harus didasari dengan ketulusan, kemurnian. Tidak boleh didasari dengan hal-hal penipuan, hal-hal yang gak baik, gak tulus dan sebagainya. Yuk kita learn from the story of in the Bible. Saudara, ada beberapa cerita in the Bible. Yang pertama, learn from the story of Judas. Markus 14 ayat 3 dan 5 berkata, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Nah, kejadian saat itu dimulai ketika Yesus sedang makan di rumah Simon di Betania. Lalu tiba-tiba ada seorang perempuan yang membawa buli-buli berisi minyak narwastu murni. Lalu mencurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus dan mengurapi Yesus. Berikut ini sekilas penjelasan mengenai minyak narwastu. Mengapa hal ini bisa membuat gusar seseorang. Kemungkinan besar adalah Yudas jika merujuk kepada kejadian yang sama di Betania, yaitu di Yohanes pasal 12. Dan ketika hanya digunakan untuk memandikan Yesus, seolah-olah menjadi sia-sia. Pemborosan minyak narwastu itu, saudara, dalam bahasa Ibraninya adalah nard, di mana kata ini merupakan kata yang dipinjam dari bahasa Sangsekerta. Kata Yunaninya adalah nardos. Ditemukan di dalam Markus 14 ayat 3 dan Yohanes 12 ayat 3. Nard menjadi andalan lotion dan obat-obatan. Nama alternatifnya adalah spikenard, yang mengacu pada tanaman ketika bagian yang di atas tanahnya masih menempel, saudara. Nard merupakan tanaman tahunan yang tumbuh di negara daerah pergunungan Himalaya, baik itu di Bhutan, Nepal, Kashmir. Tanaman ini nama aslinya adalah narada atau nalada. Kemudian tanaman ini diperkenalkan di India. Nard termasuk tumbuhan keluarga valerians. Akar dari batang bawahnya berbau harum. Saat dikeringkan, akar dan batang bawahnya ini digunakan dalam parfum, salep berharga yang pernah digunakan dalam kosmetik, obat, dan gangguan saraf yang dikenal di zaman kuno, bahkan sekarang dihargai oleh wanita-wanita India. Daun dan batang Athena pendek, tanaman ini sangat berbulu dan kelompok bunganya kecil. Nah, saudara, pada zaman kuno, salep atau minyak wangi ini disimpan dalam buli-buli tertutup dan hanya bisa dibuka dengan mematahkan lehernya. Parfum yang dibuat dari tanaman narwastu ini harus diimpor, saudara. Lalu sehingga ini nggak heran Markus 14 ayat 3 mencatat bahwa minyak narwastu ini sangat mahal, saudara. Nah, ini sekilas ketika saya mempelajari nard, ini adalah bahan yang terkenal, banyak digunakan di dunia, baik itu di Romawi, Yunani, sebagai aromaterapi kuno, saudara. Parfum, kemenyan, bermanfaat bagi kesehatan. Dan memang mungkin harganya kurang lebih 300 dinar lebih, mahal, saudara. Dan Anda tahu ceritanya, ketika ini terjadi lalu mengurapi Yesus, Yudas marah, saudara. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya, dengar baik-baik, ini ayat yang menjelaskan bahwa kadang-kadang suka berhikmat. Yudas berkata, pemborosan. Kalau ini uangnya dijual,
Uangnya bisa dikasih orang miskin. Kayaknya penuh dengan hikmat. Tapi di balik itu ada kecerdikan, ada kelicikan. Ayat 6 mengatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya bukan berhikmat, dia berkata 300 dinar kalau dijual, uangnya bisa dibagikan kepada orang miskin. Berapa banyak kita bisa menolong orang miskin? Mungkin kalau orang yang gak ngerti, orang akan berkata, wow, wisdom, hikmat sekali. Tapi kenyataannya ayat ini mengatakan, hal itu dikatakannya bukan karena memperhatikan nasib-nasib orang miskin, melainkan dia suka mencuri uang, dia suka korupsi. Ini yang disebut kayaknya berhikmat, tapi sebenarnya bukan hikmat. Tapi di dalam hikmatnya ada kelicikan, ada akal bulus, ada culas, ada ketidaktulusan, ada kecurangan dan sebagainya. Nah ini yang Tuhan mau, saudara, supaya Anda berhikmat, tapi murni dengan ketulusan. Bukan hikmat, tapi dalam kelicikan, saudara. Yang kedua kita belajar dari learn from the story of Zacchaeus. Ini ada hal yang berbeda lagi. Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah kalau Anda perhatikan apa sih perbedaan mencolok antara Yudas dan Zacchaeus ini, saudara. Anda perhatikan kalau Yudas, dia berkata kayaknya seolah-olah berhikmat. Tapi di balik hikmatnya ada keculasannya, ada kecurangan, ada penipuan, ada kelicikannya. Dan sementara Zacchaeus, dia benar-benar berhikmat. Dia berkata, kalau aku nipu orang, aku ganti 4 kali lipat. Dan kalau ada orang yang merasa rugi, pokoknya aku mau balikin kerugiannya. Tapi dalam kemurniannya, Anda bayangkan seorang pemungut cukai yang tanda kutip pasti suka uang dan sebagainya. Tiba-tiba dia berkata bahwa dia mau merelakan mengalami kerugian karena dia ketemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara nyata. Nah Tuhan kepingin Anda berhikmat, tapi dalam segala ketulusan. Bukan berhikmat, tapi dalam segala kelicikan. Anda bisa melihat sebuah perbedaan yang signifikan antara Zacchaeus dan juga Yudas. Dan saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang seperti Zacchaeus. Ketika kita berhikmat tapi kita lakukan, kita utarakan dengan benar-benar kemurnian, ketulusan. Zacchaeus tahu apa yang dia ngomong gak main-main. Kenapa? Dia akan mengalami kerugian. Kalau seandainya ada orang yang benar-benar komplain, mendeklar bahwa dia rugi, Zacchaeus harus membayar 4 kali lipat dari kerugian. Dan dia benar-benar tulus karena dia merasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengubah kehidupannya, dan dia berkata dengan tulus dengan segala macam resiko yang harus dia tanggung. Sedangkan Yudas di hadapan banyak orang kelihatannya dia baik, memperhatikan hidup nasib orang miskin, tapi sebenarnya di balik itu dia menipu orang banyak. Karena orang lain gak ngerti hatinya dia. Orang lihat perkataannya dan akan berkata bahwa Yudas adalah orang yang memperhatikan kehidupan orang miskin. Tapi kenyataannya dia curang, dia licik, saudara. Dia culas, saudara. Dia menipu orang lain. Kenapa? Karena dia berharap dia bisa mencuri uang itu, saudara. Karena ayat ini mengatakan dengan jelas, dia mengatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib-nasib orang miskin, tapi ia adalah pencuri, saudara. Nah Anda bisa lihat begitu ada perbedaan yang luar biasa yang kita bisa lihat dari kehidupan Yudas dan kehidupan daripada Zacchaeus, saudara. Dari sini saya mulai mengerti dan dibukakan oleh Roh Kudus. Nah, bukan gak boleh kita berhikmat, bukan gak boleh kita pintar, bijaksana. Boleh, bahkan Tuhan ngomong, kamu harus cerdik seperti ular, lihai. Standar daripada kepintaran kita, hikmat kita harus tinggi sekali. But jangan disisipi dengan yang namanya keculasan, kecurangan, penipuan. Artinya kita berhikmat, tapi dengan kemurnian, ketulusan yang benar, saudara. Bagian yang terakhir sebelum saya tutup. Lalu pertanyaannya setelah kita mengerti semuanya, what should I do? Apa yang mesti saya lakukan, saudara? Apa sih yang mesti saya lakukan? Yang pertama, saudara, saya mau sampaikan ini gak enak, tapi ini yang harus kita sama-sama pelajari dan kita mau mengubah kehidupan kita. Yang pertama, berhentilah untuk menipu diri sendiri. Yuk, stop, saudara. Berhenti untuk menipu diri kita sendiri. Maksudnya apa, saudara? Sekali lagi ya, kadang-kadang kesombongan
adalah penipuan diri kita sendiri. Anda bisa baca di ayat 3, pasal 3 ayat 18a tadi. Mengapa demikian? Karena hampir semua orang menyombongkan diri. Sebenarnya mereka sadar bahwa diri mereka tidak sehebat yang dipikirkan orang, atau tidak sebaik yang dia utarakan di depan umum. Lagi pula saudara, kalau saudara pelajari, Paulus sudah mengingatkan tentang hikmat yang sesungguhnya, sekaligus bahaya dari hikmat yang palsu, saudara. Jadi saudara bersikuku pada hikmat dunia yang palsu dan berbahaya, itu merupakan penipuan diri, saudara. Jadi kita jangan melihatkan bahwa seolah-olah perkataan kita berhikmat, seolah-olah pemikiran kita berhikmat, tapi di balik semua itu ada sebuah kesombongan bahwa kita menipu diri kita sendiri, saudara. Sebenarnya apa yang kita ngomong gak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita utarakan, orang lain bisa mengkagumi apa yang kita ngomong. Tapi sebenarnya hati kita gak seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Dia berkata seolah-olah orang kagum, wow, Yudas salah satu murid Yesus, sangat memperhatikan kehidupan orang miskin dan sebagainya. Punya belas kasihan. Padahal itu adalah kesombongan, dia menipu dirinya sendiri. Karena apa yang dia ngomong gak sesuai dengan apa yang ada di hati dan pikirannya. Saya berdoa, kalau Anda berkata, what should I do, Pastor? Yang pertama, stop untuk membohongi atau menipu diri kita sendiri. Jadi apa adanya, saudara. Ayo sama-sama saya berdoa dari tempat ini, melalui program Amin yang kita dengar pagi hari ini, kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang dewasa. Jadi dirimu sendiri apa adanya. Jangan sampai seolah-olah kita berhikmat, tapi di balik hikmat kita ada begitu banyak penipuan dan kita menipu diri kita sendiri. Ada banyak orang kelihatannya suci, kelihatannya rohani, kelihatannya kudus, kelihatannya begitu punya belas kasihan, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kalau istilah saya, jangan pakai topeng. Buka topengmu, saudara. Jadi be yourself, jadi dirimu sendiri. Kita boleh berhikmat, tapi harus dengan ketulusan, kemurnian. Bukan berhikmat, tapi dalam segala kelicikan kita. Bahkan kita melayani, kita masih punya motivasi-motivasi kelicikan. Mungkin kita mengerjakan ini, melayani seseorang atau apapun, tapi di balik itu kita punya begitu banyak agenda-agenda pribadi. Bahkan kita dalam pelayanan menghalalkan banyak cara dengan segala macam kelicikan, supaya kita menjadi kelihatan lebih baik, lebih pintar, lebih berhikmat, paling benar dan sebagainya. Yuk, berhentilah seperti itu. Stop untuk menipu diri sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Karena saya percaya Tuhan akan memakai Anda dengan keunikan Anda sendiri. Tuhan akan memakai Anda dengan ciri khas Anda sendiri. Yang saya tahu adalah satu. Apapun yang kita lakukan dengan kemurnian, ketulusan. Dan ketika Dia ada bersama kita, you will be blessed. Kamu akan jadi berkat. Kamu akan diberkati. Dan kamu akan become a blessing kepada semua orang, saudara. Yang kedua, lalu saya akan tutup. Apa yang mesti kita lakukan, Pastor? Yang kedua adalah menjadikan diri sendiri bodoh supaya berhikmat. Nah, di ayat 18b ini menurut saya agak sedikit aneh. Kenapa menjadikan diri kita bodoh? Sekali lagi, kesombongan adalah penggelembungan diri. Obatnya adalah pengempesan diri. Bukan sekedar menganggap diri tidak berhikmat, tetapi menjadikan diri bodoh. Saudara dengar baik-baik, kesannya kok menjadikan diri bodoh. Tidak berhikmat belum tentu bodoh, saudara. Menganggap diri bodoh jelas berbeda dengan menjadikan diri bodoh. Menjadikan diri bodoh jelas sukar dilakukan oleh orang yang sombong, yang memang terlihat pintar. Sebagai orang yang sombong, dia sering tidak mau mengakui kesombongannya. Sebagai orang pintar, dia juga tidak mudah mau menjadi bodoh supaya kelihatan bodoh. Jangankan jadi bodoh, menganggap diri bodoh saja susah untuk dilakukan. Lalu bagaimana mengatasi kesombongan seperti ini, saudara? Kuncinya terletak pada perubahan perspektif, saudara. Dari perspektif horizontal, membandingkan diri kita dengan orang lain, pandangan menyamping menuju perspektif vertikal. Melihat diri kita dari kacamata Allah, pandangan ke bawah. Pertama, Allah selalu menunjukkan kebodohan, hikmat dunia. Ayat 19 dan 20. Kata sambung karena menjelaskan alasan bagi nasihat di ayat yang ke-18. Alkitab secara konsisten menunjukkan bahwa Allah membenci orang yang menyombongkan hikmat mereka. Dalam hal ini Paulus mengutip dua teks. Di Ayub 15 ayat 13, Mazmur 94 ayat yang ke-11, saudara. Ayub pasal 5 ayat 13 jelas sekali berkata, Ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya sendiri, sehingga rancangan orang yang belat-belit
digagalkannya. Nah saudara, sekali lagi saudara, dikatakan di Ayub ini, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikan. Orang yang berhikmat tapi ada kelicikan, ada keculasan, ada penipuan dan sebagainya, itu ditangkap sama Tuhan. Sehingga rancangan orang yang berbelat-belit digagalkan saudara. Lalu Mazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka saudara. Jadi kalau Anda perhatikan sekali lagi saudara, semuanya sia-sia. Dalam artian saudara, kalaupun Anda merasa diri Anda berhikmat, menjadikan kita bodoh menurut orang lain. Maksudnya apa pastor? Apakah kita jadi pura-pura bodoh gak tahu apa-apa? Bukan saudara. Seringkali waktu kita mendengar apa yang Tuhan ngomong, dan apa yang Tuhan ngomong, apa yang Tuhan suruh, dan waktu kita melakukannya, orang akan berkata kita bodoh. Kita benar-benar dilihat orang seperti orang bodoh. Ada banyak hal Tuhan berbicara kepada kami, keluarga, my mom, mendapatkan sebuah direction, Tuhan suruh ini, Tuhan suruh ini. Dan pasti orang akan berkata bodoh. Kamu melakukan ini, kamu bodoh. Gak apa-apa saudara. Karena saya percaya somehow Tuhan pakai orang yang kelihatan bagi dunia bodoh. Tapi sebenarnya mereka bukan bodoh. Tapi mereka seolah-olah menjadikan diri mereka bodoh bagi dunia. Tapi karena mereka melakukan kehendak Allah. Saudara, buat saya Paulus itu juga kayak bodoh. Dia punya segalanya tapi dia berkata semua itu sampah. Apa yang aku anggap dulu penting, yang berharga, semuanya sampah oleh karena Kristus. Bagi orang dunia, ngapain kamu seperti itu? Itu orang bodoh. Saya mendengar ada banyak testimoni orang-orang yang mereka punya segala-galanya, tapi mereka meninggalkan semua dan ikut Tuhan. Bagi dunia itu kebodohan, saudara. Dan dia menjadikan diri mereka bodoh bagi dunia. Tapi mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya ada begitu banyak Tuhan suruh kami sekeluarga melakukan ini dan sebagainya. Dan bagi orang dunia itu bodoh, sebuah kebodohan. Tapi kami gak masalah ketika orang menganggap kami bodoh saudara. Karena saya percaya saudara, itu yang mesti kita lakukan. Stop untuk membohongi diri kita sendiri. Dan jadikan diri kita seolah-olah bodoh bagi dunia. Bukan karena kita memang bodoh. Tapi kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena sekali lagi apa yang Tuhan mau, itu orang lain gak mau. Apa yang Tuhan pikirkan seringkali gak sesuai dengan ekspektasi dan keinginan saudara. Sehingga orang akan menganggap kita bodoh. Tapi kalau kita lakukan dua hal ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sekali lagi, sebagai penutup saya katakan, kita boleh berhikmat. Tapi jangan sampai hikmat kita disisipkan dengan kelicikan, keculasan, kecurangan. Tapi kita berhikmat. Tapi kita punya ketulusan dan kemurnian. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Pagi hari ini hamba berdoa, biarlah kami diberikan hikmat, revelation, understanding, supaya kami bisa mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Dan dalam segala hikmat, tapi tidak ada kelicikan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biar seperti firman-Mu berkata, cerdik seperti ular. Kami memiliki standar kecerdikan, kebijaksanaan yang luar biasa. Tapi kami memiliki motivasi, ketulusan, murnian seperti merpati. Kami tahu ini harus jalan bebarengan, tapi bukan berlawanan. Tapi kami berhikmat, tetap memiliki hikmat, tetap memiliki kebijaksanaan. Tapi hati kami motivasi murni, tidak ada di embel-embel agenda tertentu. Apalagi melakukan apapun dengan cara apapun. Supaya agenda-agenda dalam kehidupan kami terjadi. Bahkan memakai segala macam cara termasuk kelicikan, penipuan. Tapi kami berdoa, kami lakukan. Kami ngerti kami anak terang. Dan Bapa kami adalah terang. You are the truth. Engkau adalah kebenaran dan Engkau adalah terang. Dan kami juga harus hidup dalam terang. Tidak boleh kompromi dengan penipuan, dengan kelicikan apapun. Biar kami tetap menjadi orang yang murni di hadapan-Mu. Bless your people dimanapun mereka berada. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan ini. Aku berdoa Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami bisa mengerti dan menjadi orang yang dewasa. Bless your people. Tuhan, aku berdoa sekali lagi untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bless them Lord in Jesus name. I speak life, I speak healing, restoration, and I speak breakthrough in the name of Jesus. Makasih dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saudara, I just remind you this morning. Ayo kita menjadi orang yang berhikmat. Tapi tidak licik, tidak culas, tidak memiliki motivasi yang jahat lainnya. God bless you and have a great day with Jesus this morning. And see you next week dalam program Amin berikutnya. God bless you.